berimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Sebelum itu kami meminta Suster untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Suster Bernardina SSS. Saya berasal dari Mataloka. Dan saya sudah hidup mutiara ini sudah hampir 50 tahun. Jadi tahun ini saya 50 tahun. Saya punya pekerjaan dari calon menuju habis PDKT asas ini, kemudian kuliah dulu dilakukan program studi biologi. Tapi pulang sudah tambah D3. Kemudian saya pulang tidak belajar apa, tapi saya langsung menjadi kepala sekolah. Saya kepala sekolah di sekitar ini 4 tahun, belajar 10 tahun, sampai 9. Terus saya berhenti dari dulu, yayasan itu ya, Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Suster, apa makna Pancasila dalam kehidupan beragama Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama? Apa makna Pancasila dalam kehidupan beragama Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama? Yang pertama, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, karena setiap agama mempunyai asal dan itu manusia juga mempunyai nilainya, dan setiap agama dan setiap orang saling menghargai, saling menghormati dua pimpinan. Baik, bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kegiatan keagamaan dan kehidupan sehari-hari yang Suster ini? Pertama nilai iman, kemudian nilai kekeluargaan, lalu nilai kemanusiaan, nilai keadilan. Iman dari keyakinan apa dari dalam dirinya menurut keyakinan yang iman itu punya nilai kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, dan kebenaran. Selain iman itu, keyakinan itu keluarga, mulai dari iman. Pertanyaan yang ketiga, menurut Suster, apakah kehidupan masyarakat saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Sudah ada kenyataan, belum semua belum mencapai 100%. Ya, ada orang yang berusaha mungkin saling menunjukkan ada sebuah orang yang selalu merokok dan tidak bisa. Tapi kita yakin, kita lihat bahwa orang-orang tua itu yang
karena tidak bijaksana lagi menggunakan alat itu dengan sejam-jam dan akhirnya itu waktu melihat rupa gereja dan media sosial. Tapi bagaimana kita bisa kuasai kurang kebijaksanaan, tanggung jawab, kedisiplinan diri masing-masing. Materi akhir, apa pesan dan harapan dari Bapak Susdan pada generasi muda, khususnya mahasiswa, agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, bagaimana pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik di sekolah? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan pertama. Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik di sekolah. Nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dan menjadi fondasi utama atau dasar dalam pembentukan karakter siswa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Ibu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Baik, cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama, penerapan nilai-nilai di sekolah itu diwujudkan melalui beberapa pendekatan yang strategis, yaitu yang pertama, keimanan dan korelasi sosial. Yang ini kita temukan dalam sila-sila Pancasila, terutama pada sila pertama dan sila kedua, yaitu kita menanamkan rasa saling menghormati antara umat beragama dan membangun sikap empati agar siswa terhindar dari perundungan. Terus yang kedua, persatuan dan gotong royong. Ini kita temui dalam sila ketiga dan 4 Pancasila, yaitu mendorong kolaborasi melalui kegiatan kelompok, piket, organisasi siswa, guna memupuk rasa cinta tanah air serta kemampuan untuk bermusyawarah. Dan yang ketiga,
keadilan sosial, yaitu kita temui dalam sila kelima Pancasila, yaitu membiasakan perilaku adil dan menghargai hak serta kewajiban setiap individu di lingkungan sekolah dan tidak diskriminatif. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah peserta didik saat ini sudah menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jadi di sini contoh yang sering ditemui di sekolah, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tercermin lewat keseharian, seperti menghormati teman yang berbeda agama, mencegah perundungan, mengikuti upacara bendera, bermusyawarah saat pemilihan ketua kelas, dan bekerja sama membersihkan kelas dan lingkungan di sekitar sekolah. Itu pembiasaan yang terjadi di sekolah. Yang berikutnya, bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi dunia pendidikan saat ini? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek toleransi, gotong royong, dan keadilan? Ya baik, ini menurut pengalaman Ibu yang terjadi di sekolah Ibu, penanaman nilai-nilai ini sudah sejalan. Untuk kondisi dunia pendidikan saat ini menunjukkan pergerakan positif, berarti menuju ke arah yang lebih baik, menuju nilai-nilai Pancasila, meski masih menghadapi tantangan serius. Program penguatan karakter pun telah diterapkan untuk mewujudkan iklim toleransi, gotong royong, dan keadilan, serta adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, yaitu tentang sekolah ramah anak dan perlindungan siswa. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, apa saran Ibu kepada mahasiswa sebagai calon pendidik agar dapat menerapkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di masa depan? Jadi baik, saran saya kepada adik-adik calon mahasiswa yang sebentar lagi akan menjadi seorang pendidik, agar dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi muda di masa depan, yaitu yang pertama, kita harus menguasai materi. Sebelum kita mendidik ataukah kita mengajarkan kepada anak-anak, yang pertama kita harus menguasai materi, terus mempraktikkan keteladanan sehari-hari, dan menggunakan pendekatan kreatif berbasis digital. Terus yang kedua, penanaman nilai-nilai itu dilakukan melalui pembelajaran interaktif yang relevan dengan dunia siswa. Dan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, mahasiswa perlu melakukan langkah-langkah yang strategis, yaitu yang pertama, menjadi teladan nyata atau menjadi contoh untuk digugu dan ditiru oleh para peserta didik. Terus yang kedua, integrasi dengan teknologi dan kreativitas. Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai kreativitas untuk kita bisa mentransfer kita punya ilmu, kita punya materi kepada anak-anak kita nanti. Nah, terus yang berikut, pembelajaran berbasis karakter, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Nah, semoga bermanfaat untuk para mahasiswa agar dapat menjadi calon pendidik yang digugu dan ditiru oleh siswa dalam berbagai hal baik. Ibu sangat senang sekali dengan kunjungan adik-adik hari ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk masa depan adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan informasi yang diberikan kepada kami. Semoga informasi dan jawaban yang diberikan bisa menambah wawasan kami. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Kakak, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar dan pedoman
dalam menjalankan aktivitas politik di Indonesia? Peran Pancasila dalam aktivitas politik. Oke, Pancasila. Baik. Teman-teman, kalau mau tahu korelasi hubungan antara Pancasila dan politik itu, teman-teman harus paham dulu definisi Pancasila atau definisi politik. Nah, politik kalau secara harfiah definisinya itu langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang ambil untuk bonum comune, bahasa Indonesia itu kesejahteraan masyarakat, kepentingan bersama. Nah, peran Pancasila itu kan kita kalau mau lihat tolok ukurnya itu dari sila pertama sampai sila kelima. Mari kita bedah ya. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perspektif politik hari ini, kebijakan terkait dengan kebebasan beragama, mempercayai ketuhanan atau keyakinan seseorang untuk beragama atau percaya terhadap Tuhan itu sekarang sudah bebas ya. Bebas tapi dalam koridor dan aturan undang-undang, aturan mainnya. Nah, kalau dalam implementasi sila pertama dengan hubungan dengan politik sekarang sudah cukup fleksibel. Dulu di tahun 98 kebebasan beragama itu sangat-sangat didiskriminasi. Jauh sebelum 98 di Orde Lama di tahun 1950 itu masih agak sulit untuk memenuhi kebebasan beragama. Bahkan kalau teman adik-adik belajar di SMP SMA dulu, itu kan sila pertama itu kan dirubah tuh, di Piagam Jakarta tuh. Masih ingat tuh? Dulu ada perubahan di sila pertama terkait dengan syariat-syariat Islam, namun akhirnya dirubah dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan sama juga ya, di sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan ujungnya di sila kelima terkait dengan keadilan sosial. Jadi itu saling berkorelasi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan itu intinya derajat manusia itu sangat-sangat penting. Karena human dignity atau martabat manusia. Nah, semua manusia di dunia ini punya hak untuk hidup, bahkan masih dalam kandungan. Jadi ada seorang ibu yang mengandung, nah anak yang dia kandung itu punya hak untuk hidup, karena dia sebagai manusia. Terus dalam persatuan tadi, ya karena kita bukan negara homogen ya. Homogen juga, kita ini heterogen karena Indonesia bagian timur dengan suku dan rasnya masing-masing. Contoh, bagian timur tuh ras yang paling kuat itu adalah ras-ras Melanesia. Tengah itu ras-ras Mongoloid. Kalian lihat Kalimantan, sedikit ke Sulawesi itu mata-matanya sipit tuh. Kemudian di bagian barat itu ada ras namanya ras Melayu. Nah, artinya semua ras itu ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tuh heterogen. Semua suku, semua ras, semua warna kulit, semua latar belakang itu bergabung menjadi satu di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka butuh yang namanya sila terkait dengan persatuan Indonesia. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Intinya bahwa sila keempat itu menjunjung tinggi yang namanya demokrasi. Semua keputusan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama dan muaranya pada sila kelima, keadilan sosial. Oke, begitu Dix. Lanjut. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Kakak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugas, tanggung jawab, dan juga pengambilan keputusan dalam organisasi? Implementasi Pancasila dalam perspektif organisasi. Jadi begini, PMK itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Paradigma dari organisasi ini menjunjung tinggi yang namanya Pancasila sebagai falsafah bergeraknya organisasi ini. Jadi visinya kami itu gini, terwujudnya keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Keadilan dan kemanusiaan itu tolak ukurnya dari Pancasila. Jadi sebenarnya kalau ditanya peran dan implementasi organisasi, semua organisasi itu harus berdasarkan Pancasila. Tidak boleh keluar dari itu. Karena gini adik-adik, di Indonesia ini sekarang ini, di Indonesia ini kita hanya punya satu ideologi sebenarnya. Ideologi apa? Ideologi Pancasila. Dulu kita masih kenal dengan ideologi fasisme, komunisme, apalagi dulu ideologi hierarki, sistem kerajaan, lain-lain. Sekarang tidak. Sekarang semua persoalan dinamika politik di negara ini harus berdasarkan Pancasila. Pancasila ya sekarang dasar Pancasila itu bukan soal pidato Soekarno
terkait dengan butir-butir Pancasila, tidak. Tapi falsafah atau konsep berpikirnya dia tuh, kenapa dia sampai menelurkan 5 butir Pancasila tuh. Nah, jadi itu karena dia berdasarkan bahwa sejarah negara Indonesia tuh karakternya itu ada karakter dan ciri khas kita tuh ada di Pancasila, gotong royong, negara wakar, persatuan, ketuhanan, dan keadilan. Jadi kalau organisasi ini sepanjang masih berdiri, sepanjang masih berjalan, semuanya berdasarkan Pancasila. Kami berdiri awalnya itu tahun 94 kalau di Momere. Kalau secara nasional itu di tahun 1947. Jadi sudah mau hampir 80-an tahun lebih kami di Indonesia, dan sudah mau hampir 32-an tahun lebih di Momere. Jadi itu di satu lagi. Menurut kakak, apa praktik politik di Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial? Praktik politik ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Kalian ini kan kalau dengar diksi politik yang ada di kanan kepala itu pasti korupsi, benar tidak? Benar tidak? Benar toh? Nah gini, kalau politik itu, kalau sikap politik kalian harus dengar, harus paham baik-baik siapa itu pemain politiknya. Aktor politik itu ada 2, partai politik dengan kader partai politik. Jadi banyak sekali partai politik di sini toh. Yang kalian tahu itu apa? Contoh salah satu. Partai apa? Golkar, apa lagi? Nasdem, PDIP dan lain-lain. Banyak ya. Jadi karakter partai politik hari ini sudah jauh dari semangat awal. Contoh, saya kasih contoh ini. Dulu DPR itu dipilih dari golongan. Ada golongan muda, golongan buruh, golongan pengusaha, golongan menengah ke atas. Itu di parlemen dulu DPR itu dipilih melalui golongan-golongan itu. Terus presiden dan siapapun itu, gubernur, bupati itu dipilih melalui DPR. Nah sekarang tidak, sekarang semuanya kembali ke rakyat. Dan kalau mau bilang sekarang tidak ada yang benar dari sikap politik siapapun di negara. Karena